Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padanya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun, diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi madu hitam pahit Kustul Hindi merupakan ramuan dari madu murni. Ekstrak Kustul Hindi, habata sauda, propolis, sambiloto, jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat ruqyah. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 085 212 100 200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Apa yang terjadi ketika kelezatan kuliner Timur Tengah bertemu dengan cita rasa Indonesia yang kaya dalam satu hidangan? Jawabannya adalah nasi goreng Saudia. Kabar baik bagi Anda pecinta kuliner dengan cita rasa masakan Arab di Makassar dan sekitarnya. Kini, dengan budget hanya Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi nasi goreng Saudia. Nasi goreng Saudia menggabungkan bumbu-bumbu khas Arab dengan nasi goreng khas Indonesia, menciptakan sensasi rasa yang benar-benar istimewa. Nasi goreng Saudia, bumbu Arab, rasa akrab. Wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para ikhwah, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu pertemuan perdana kita di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Sekarang kita sudah memasuki malam keempat ya, di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali bisa hadir di majlis ini, melanjutkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang selama ini rutin kita kerjakan, dan semoga amalan-amalan kita di bulan Rajab yang telah pergi diterima di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosa kita diampuninya. Dan tentu saja bulan Rajab, bulan Sya'ban tidak boleh kita lengah padanya, tidak boleh kita lalai, bahkan seharusnya kita lebih menyiapkan diri kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya sebab utama beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, beliau menyebutkan 2 alasan penting, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan yang diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram dan bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur. Karena itu kadang sebagian umat, sebagian kita menganggap bulan Sya'ban bulan yang mungkin untuk kita beristirahat sejenak dari ibadah-ibadah yang telah dimaksimalkan di bulan Rajab, dan nanti kembali kita akan bersemangat di bulan Ramadan. Karena itu kita menurunkan sedikit dulu
frekuensi ibadah kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Inilah ghaflah, ya, kelalaian yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Banyak manusia lalai di bulan Sya'ban, maka beliau tidak mau ikut lalai dengan kelalaian umat. Sebagaimana beliau juga mengabarkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, bulan yang diangkat amal-amal soleh dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang beliau sebutkan, beliau sangat senang ketika amalannya dilaporkan kepada Allah, dan salah satu laporan dari malaikat adalah hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Ya, semoga kita bisa beruswah meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi bulan Sya'ban, utamanya dalam persiapan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, insya-Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, ini ada oleh-oleh, ya. Mau dihadiahkan kepada yang menjawab dengan benar, ya. Ya, sebagian oleh-oleh ini sebenarnya ana mau tanya dan ana yang mau jawab supaya ana yang dapat, ya. Karena ada kayaknya yang belum ana punya juga. Nah, tapi untuk antum, ya, bukan untuk pemateri, ya. Hadiah dari dari hamba Allah katanya, ya. Baik. Pertanyaan pertama. Apa judul bab kita pekan lalu dan siapa tokohnya, ya, siapa yang termasuk dalam judul bab itu dan berapa hadisnya? Aduh, siapa ini? Ya, seandainya tidak ada hadiahnya, sembarang kita tunjuk. Tapi ini ada hadiahnya. Antum yang kita percayakan ke ketua Dema yang menunjuk. Gimana caranya dia nih? Ya? Apa? Pertama? Rahmat. Pertama dari semua. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul dari pembahasan pekan lalu adalah bab 172, membahas tentang mengusap kepala anak kecil, dan dalam toko ini disebutkan dalam hadis 367, yaitu Yusuf bin Abdullah bin Salamah. Yusuf bin Abdullah bin Salamah. Terus Yusuf bin Abdullah bin Salamah. Abu Salamah. Salamah. Nah. Abu Salam. Gimana?
Taib, berapa hadisnya? 2 Ustaz. 2 hadisnya. Hmm. Siapa yang mengusap beliau? Mengusap Yusuf. kan mashur rasil sobi. Siapa yang mengusap kepala beliau? Nabi Muhammad Siapa yang mengusap dan siapa yang diusap? Nabi Muhammad SAW mengusap kepala Yusuf. Kepala Yusuf. Nah, Ustaz. Siapa itu Yusuf? Anak dari Abdullah. Siapa yang kasih nama? Nabi Muhammad. Selain diusap, dia apa lagi? Dipangku, terus yang pertama dikasih nama, kemudian dipangku, dan yang terakhir diusap kepalanya. Ustaz. Cukup ya, tidak apa-apa. Ada yang kurang tepat tapi insyaallah. Fadhal. Pilih ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Tuhfa Saniyah Syara Jurumiyah. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang hafal hadis yang kedua? Hafal. Fadhal. Hadis kedua dari bab sebelumnya, Ustaz. Bab sebelumnya. Haddatsana Muhammad bin Salam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam. Haddatsana Qala haddatsana Muhammad bin Khazim. Qala haddatsani Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi. Langsung terjemahkan ya. Kuntu al'abu, terjemahkan. Sekalian terjemahkan. Bisa terjemahkan? Enggak bisa terjemahkan? Oh, masyaallah. Fadhal, labas. Kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان لي صواحب يلعبن معي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربوهن علي فيلعبن معي. Baik, ahsan. Pertanyaan. Bil banat, apa yang dimaksudkan kuntu al'abu bil banat? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu al-abu bil banat. Apa maksudnya banat situ? Aisyah bermain dengan anak kecil. Bermain dengan anak kecil? Anak perempuan. Al-banat artinya anak perempuan? Sawahib, apa artinya sawahib? Anta talib filmat Ustaz kam Sani لا تفهم الترجمة حديث كمان حضرت في الأسبوع الماضي ما معنى الصواحب معي ينقمعنا apa artinya? Apa inti pembahasan yang lalu itu? Ini masuk dalam pembahasan apa? Mengusap kepala. Ada dalam hadis ini mengusap kepala? Apa inti pembahasan hadis? Antum hafal, tapi apa maknanya ya? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'. Ya, antum hafal bisa sampaikan kepada orang lain dengan seperti yang antum dengarkan, tapi ada kata-kata
fawa'aha. Paham juga maknanya, ya. Harus juga difahami. Taib, ahsanta. Iya. Antum mau dikasih buku tapi antum tidak faham artinya nanti. Nah, barakallahu fiik. Terakhir. Antum mau jawab? Tidak. Kalau antum itu berdiri, berarti antum tunjuk siapa yang paling cepat, ya. Awak antum dulu antum juga tuh. Mau jawab juga? Oh iya, kalau gitu alfaben yang berdiri. Anta asyir, ya, siapa yang duluan menjawab. Pertanyaan. Ini bukunya Masya Allah ini. Bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Qimatuz zaman indal ulama, ya. Nilai waktu, berharganya waktu menurut para ulama. Ini di antara buku yang paling direkomendasikan bagi penuntut ilmu dalam menghargai dan memanfaatkan waktu. Ya. Pertanyaan. 2 pertanyaannya. Sebutkan ayat yang paling terakhir dibaca oleh imam kita tadi. Surat apa, ayat apa, surat apa, ayat keberapa, dan sebutkan ayatnya, halaman berapa, ya. Ya, karena Kamil yang mengangkat tangan. Tafadhal. Ya, kalau halamannya nama cek, ya. Kalau halamannya enggak tahu juga. Yang dibaca imam rakaat pertamanya siapa imamnya? Muhammad Ghazali Akbar. Yang dibaca imam mulai dari ayat yang paling terakhir saja yang anda tanya. Ayat yang paling terakhir yang dibaca oleh imam dalam salat. Ayat yang ke 78 dalam surat Al-Hajj. Baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ahsan. Halaman berapa itu? 341. Berapa? 341. Di bagian mana? Paling atas, paling tengah, atau paling bawah, atau bawah, Ustaz. Paling ayat bawah. paling bawah. Ya? Tapi nggak nyampe baris 14. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, cukup ya. Ya, hadiahnya sudah habis juga. Nah. Baik, bismillah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma ighfir lil ustadz wal hadirina jami'an. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala. Babun qaulur rajuli lis-saghiri ya bunay
الحديث التاسع وستون بعد 300. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك ابن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش بن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش بن الزبير أفأدفع إليه الجمل قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيله غلمان قوم أيهم يضع الطابع. والحديث الذي بعده قال حدثنا عمر بن حفص. نعم يكفي. Bismillah. Bab yang ke-172 173 ya. Babun bab qaulur rajul, perkataan seorang laki-laki lis-saghir kepada anak kecil, ya bunai, wahai anakku. Artinya disyariatkannya seseorang menyapa anak kecil dengan sapaan yang menunjukkan rasa sayang kepadanya dengan ucapan ya bunai, dan maksudnya berlaku secara umum kepada anak kecil walaupun bukan anak kandungnya, bukan anaknya. Dan ya bunai adalah kalimat yang menunjukkan rasa kasih, rasa sayang. Dia mengekspresikan, mau menunjukkan rasa sayangnya kepada sang anak tersebut. Beda dengan kata-kata ya ibni, wahai anakku. Ibni juga anakku, tapi ketika digunakan bentuk tasghir bunai, itu menunjukkan rasa sayang yang lebih dari biasanya. Sama kalau sapaan kepada orang tua, kita bilang ya abi, dan lebih dari itu kita mengatakan ya abati, ya, sebagaimana sapaan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimallahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad menyebutkan 3 hadis dalam bab ini. Namun kalau kita perhatikan, beliau dari 3 hadis yang beliau sebutkan, cuma 1 hadis saja yang secara persis berkaitan dengan judul bab ini, artinya kalimat ya bunai. Sebagaimana hadis kemarin, hadis yang lalu, pembahasannya tentang mengusap kepala anak kecil karena sayang kepadanya, dan disebutkan 2 hadis, hadis Abdullah bin Salam, kisah tentang anak beliau, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita baca kedua hadis itu, ternyata cuma 1 hadis saja yang persis dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dan ini diantara keunikan Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimallahu ta'ala melakukan hal yang sama dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kan itu ulama kita mengatakan fiqhul Imam Al-Bukhari fi tarjamatihi. Fikihnya Imam Bukhari itu dalam tarjamah. Apa maksudnya tarjamah? Judul-judul bab beliau. Betul Imam Bukhari tidak menulis satu buku fikih secara lengkap, mulai kitab Taharah sampai kitab Jinayat umpamanya. Tapi siapa yang membaca Sahih Bukhari, maka akan tahu bahwasanya Imam Bukhari mau menjelaskan kepada kita tentang fikih beliau. Begitu banyak masalah-masalah yang kita ikhtilafkan yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang pandangan beliau,
dalam masalah itu dengan judul babnya. Yang umpamanya orang ikhtilaf tentang masalah hukum salat jamaah, apakah wajib atau sunnah muakkadah, dan wajib gimana, apakah syarat, ada berapa ikhtilaf ulama kita. Apa pandangan Imam Bukhari? Beliau tulis bab wujub salatil jamaah, ya, berarti beliau mewajibkannya. Tapi kadang judul-judul bab beliau sepertinya tidak nyambung, ya, seperti tidak nyambung judul babnya. Lalu kalau kita baca hadisnya, kita tidak langsung bisa mengambil kesimpulan dari mana Imam Bukhari menyebutkan judul bab seperti itu. Jangan-jangan ada hadis yang tidak tersebutkan, jangan-jangan cetakannya ada yang kurang, atau jangan-jangan Imam Bukhari sebagai manusia biasa keliru menempatkan hadis itu dalam bab itu. Itu kadang jawaban sebagian ketika berusaha mencocokkan antara hadisnya dengan judul bab Imam Bukhari. Tapi di antara yang paling berjasa menjelaskan tentang makna-makna dan kesesuaian antara judul bab beliau dengan isi kandungan hadisnya adalah Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ya, dalam Fathul Bari beliau, ya, walaupun sebagian ulama juga menulis buku khusus untuk menjelaskan makna dari tarajim, ya, Imam Bukhari, dari judul-judul bab Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mau memahamkan kepada kita bagaimana kita memahami hadis itu, bukan cuma sekedar sesuai dengan lafadznya, dan juga bisa lebih dari itu, ya. Nanti dua hadis yang kita akan baca setelah ini tidak ada sama sekali kata-kata ya bunai, tapi itu bisa tergambarkan dari bagaimana makna rasa kasih sayang. Sama dengan yang lalu, ya, bahwa karena inti mengusap kepala itu apa intinya? Apa inti yang dimaksudkan mengusap kepala sebagai bentuk rasa kasih sayang? Dan kita sebutkan, kita baca bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu menyayangi Aisyah dan menyayangi teman-teman Aisyah yang masih kecil waktu itu. Hadis yang ke-369. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya tadi sudah disebutkan sanadnya, dari Abul Ajlan Al-Muharibi, beliau mengatakan, ini sanadnya hasan atau sahih, ya, sanadnya sahih. Qal, beliau mengatakan, kuntu fi jaishi Ibnu Zubair, dahulu saya termasuk dalam kelompok pasukannya Ibnu Zubair. Yang dimaksudkan adalah pasukan sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Dan ini bercerita tentang perang fitnah. Perang fitnah ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma memilih untuk keluar dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan tidak mau ikut membaiat Yazid bin Muawiyah karena menganggap tidak pantas untuk menjadi seorang khalifah. Dan waktu itu Abdullah bin Zubair mencetuskan untuk keluar dari pemerintahannya, bahkan mengajak orang untuk membaiat beliau, ya. Dan terjadi perang fitnah waktu itu, ya, perang antara sesama kaum muslimin. Dikatakan di sini, saya waktu itu berpihak pada pasukan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Fatufiya Ibnu Ammin li. Lalu Ibnu Ammin li, anak dari paman saya, meninggal dunia. Maksudnya sepupu beliau meninggal dunia. Wa ausa bi jamalin, dan beliau mewasiatkan untuk memberikan unta lahu, unta beliau, fi sabilillah. Dia wasiatkan kepada anaknya untuk memberikan untanya, diserahkan untanya dalam perjuangan fi sabilillah. Faqultu libnihi, maka saya katakan kepada anaknya,
Jadi anaknya yang dikasih wasiat untuk menyerahkan ontanya dalam perjuangan fi sabilillah. Idfa ilal jamal, idfa ilayyal jamal. Saya katakan kepada anaknya, yaitu keponakannya, ya, keponakan beliau, anak dari sepupunya, bawa ke sini, idfa ilayyal jamal, bawa ke sini ontamu itu. Fa inni fi jaishi ibni Zubair, karena saya ini berada dalam pasukan Abdullah bin Zubair. Faqal idhab bina ila ibni Umar hatta nas'alahu. Tapi beliau mengusulkan, bagaimana kalau kita mendatangi dulu sahabat Abdullah bin Umar, bertanya tentang masalah ini, kepada siapa bagus diserahkan onta ini, karena wasiatnya adalah diserahkan fi sabilillah. Fa'atina ibna Umar, maka kami mendatangi Abdullah bin Umar. Faqal ya Aba Abdurrahman, maka dia berkata, wahai Abu Abdurrahman. Siapa yang dimaksudkan? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Inna walidi, jadi sang anak ini sampaikan kepada Abdullah bin Umar, inna walidi, sesungguhnya bapak saya, tufiya, telah meninggal dunia. Wa ausa bi jamalin lahu, dan beliau sudah mewasiatkan untanya fi sabilillah, untuk diserahkan dalam perjuangan fi sabilillah. Wa hadza ibnu ammi, dan ini adalah sepupuku. Wa huwa fi jaishi ibni Zubair, dan dia berada di pasukan Abdullah bin Zubair. Fa adfa'u ilaihil jamal, apakah bisa saya serahkan ini unta kepada dia? Ya, saya serahkan unta ini kepadanya, karena dia sementara dalam perjuangan, yaitu dalam berjuang bersama pasukan Abdullah bin Zubair. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar, ya bunai, wahai anakku. Ini ya, ya bunai. Ya, nanti kita akan sebutkan faedahnya, kita terjemahkan dulu. Ya bunai, wahai anakku, inna sabilallah, sesungguhnya yang dimaksudkan sabilullah kullu amalin salih, setiap amal soleh. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillah, kalau memang bapakmu itu mewasiatkan untanya diserahkan dalam rangka fi sabilillah, fa idza ra'aita qauman, jadi kemana diperuntukkan? Kata Abdullah bin Umar, jika kamu melihat satu kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin, yagzuna, memerangi, qauman minal musyrikin, memerangi kaum dari kalangan musyrikin, fadfa ilaihim al jamal, disitulah tepat kamu serahkan kepada mereka jamal itu, unta itu. Fa inna hadza, karena sesungguhnya yang ini, artinya yang pasukan wa ashabahu, dan pasukan Abdullah bin Zubair, fi sabili gilmani qaumin, ini adalah, kata Abdullah bin Umar, bukan fi sabilillah, tapi dalam rangka fi gilman, anak-anak muda, kaum yang ayyuhum yada'u taba'i, siapa di antara mereka yang akan meletakkan taba'i, taba'i itu tabi', stempel, artinya siapa yang akan menjadi pemimpin, ya, artinya mereka itu berebutan kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya berebutan kekuasaan. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ambil pelajaran dari kisah ini. Pertama, disyariatkannya berwasiat, bolehnya berwasiat, dan ini salah satu hal yang diperintahkan, kita berwasiat, dan sepantasnya kita menyiapkan wasiat kita. Wasiat ini sebenarnya disyariatkan bagi orang yang akan meninggal dunia, cuma masalahnya
kita tidak tahu secara persis kapan kita akan meninggal dunia, ya, maka lebih dianjurkan untuk kita senantiasa menyiapkan wasiat kita. Dan wasiat adalah pesan kepada orang yang kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan kalau dia berupa harta, wasiat itu tidak boleh diserahkan kepada ahli waris, ya, karena ahli waris punya hak warisan. Adapun selain ahli waris boleh diberikan wasiat, namun dengan syarat tidak lebih dari sepertiga dari harta yang akan meninggal dunia, karena sesungguhnya ahli warisnya lebih berhak untuk disantuni, yang tidak boleh sampai dibiarkan dalam keadaan miskin dan tidak memiliki apa-apa lalu hartanya justru diserahkan kepada orang lain. Dan di antara wasiat yang terbaik tentu saja adalah ketika wasiat itu diniatkan fi sabilillah, diniatkan fi sabilillah. Artinya kita wasiatkan untuk diserahkan dalam perjuangan fi sabilillah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana memaknai wasiat itu. Isi wasiatnya adalah untuk fi sabilillah. Dan pada saat itu beliau ini memang dalam rangka sedang perjuangan waktu itu, ya, perjuangan merebut kekuasaan, pertempuran, ya, antara kaum muslimin sendiri. Namun saya disayangkan ini di antara hal yang disinyalir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan ini sudah terjadi sejak beliau meninggal dan terus makin bertambah dari waktu ke waktu. Dan di antara hal yang paling besar yang pernah terjadi di antara kaum muslimin ada perang Jamal, ada perang Siffin, dan salah satu juga yang paling besar adalah dalam khilafah Abdullah bin Zubair, ya, khilafah Abdullah bin Zubair. Jamal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali, Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dan pada masa ketika Muawiyah telah pergi lalu mengamanahkan untuk mengambil tampuk khilafah pada Yazid bin Muawiyah, ini yang terjadi khilaf di antara kaum muslimin. Karena banyak memandang, ya, kalau Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang juga memiliki banyak keutamaan, tapi anak beliau tidaklah seorang sahabat dan juga seorang yang dianggap sangat tidak pantas untuk mengambil tugas khilafah yang sangat mulia itu. Maka terjadi pergolakan di antara para sahabat, dan di antara yang mengajak untuk keluar dari pemerintahan dan tidak membaiat adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat yang mulia, apalagi diikuti oleh Husain bin Ali, maka cukup banyak kaum muslimin yang ikut bergabung dalam pasukannya. Terjadilah pertempuran, ya. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat bagaimana akan terjadi pertempuran di antara dua orang-orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Jadi ta'ifatan minal mu'minin berikhtilaf, berperang, bahkan itu sudah terjadi sejak beberapa kejadian di kalangan sahabat, ya, di kalangan sahabat. Ketika mau dilanjutkan ini, ya, bahwa karena bapakmu ini juga ikut bergabung, ya, bagaimana kalau beliau memang mewasiatkan fisabilillah? Saya sekarang ini, ya, beliau ini Abul Ajlan mengatakan, saya ini sekarang dalam pasukan perang dan yang bersama dengan saya adalah Abdullah bin Zubair, dan beliau mengklaim ini adalah fisabilillah, fisabilillah, perjuangan fisabilillah dalam merebut kekuasaan. Namun sang anak yang sepupu dengan dia agak ragu apakah memang benar atau tidak, karena beliau mau bagaimana memberikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh sang bapak, ya. Dan ini menunjukkan juga pentingnya kita sebagai orang yang diamanahkan untuk menyerahkan amanah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberikan wasiat.
Maka untuk menghilangkan keraguan, beliau mengatakan bagaimana kalau kita istifsar kepada sahabat yang masih hidup, Abdullah bin Umar. Maka ini pelajaran selanjutnya, yaitu ar-ruju' ilal alim, ya. Kita sepantasnya rujuk kepada para ulama, utamanya ulama-ulama besar ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin atau dalam masalah-masalah yang mungkin membutuhkan fatwa khusus, ya. Maka mereka memilih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ayo kita ke idhab bina ila Abdullah bin Umar. Maka mereka mendatangi Abdullah bin Umar, lalu beliau menyapa, ya Aba Abdurrahman. Ini ucapan hormat, ya. Pelajaran bagaimana menyapa orang tua, entah dengan ya syekhana, ya menyebutkan keutamaannya dengan gelar-gelarnya umpamanya, seperti kalau Rasulullah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya nabi Allah. Atau kalau kita mau menyebut, jangan sebut namanya tapi sebut kunyahnya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau sebutkan ya tentang wasiat dari bapaknya dan usulan dari sepupunya untuk diserahkan kepada pasukan Abdullah bin Zubair. Apakah saya terima usulan ini? Ya. Abdullah bin Umar mengatakan, ya bunai. Ini maudhi syahid, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua ketika menyapa anak, kita menyapa dengan kalimat sayang, ya bunai, wahai anakku, ya. Maka jamaah sekalian, ini juga penting ya bagi para orang tua. Usahakan sejak kecil kita sapa anak kita dengan sapaan-sapaan sayang, sapaan-sapaan lembut, sapaan-sapaan yang sopan, agar anak kita juga mewarisi itu dan juga mengatakan yang seperti itu kepada teman-temannya dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain, ya. Kadang kita memang sama anak kita ini, kita sejak dini memang mengajari dengan kata-kata yang kasar, kau, ya, ya pokoknya kata-kata kasar lah. Tapi kalau kita sebut dengan kalimat wahai anakku, ya, yang wahai anakku yang saya sayangi, dan ya kalau kita dalam bahasa kita pakai kita, ya, jangan sudah kau, ya, sampai dia biasa, ya mungkin kita bilang tidak apa-apa, kita bilang kau kan anak lebih kecil, tapi mungkin dia juga katakan gitu kepada kakaknya kau, dan mungkin kepada orang yang lebih besar juga dia bilang kau, ya. Kita sapa dengan, ajari dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat menunjukkan penghormatan, dan itu insya Allah akan berbekas dan akan menjadi bagian dari kehidupannya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai anakku, ya bunai. Beliau jelaskan bahwa sabilullah adalah setiap amal soleh. Ini juga penjelasan bahwa yang dimaksudkan sabilullah setiap amal soleh. Ini ada khilaf tentu saja dari ulama kita, apakah makna fisabilillah dalam Al-Quran dan dalam hadis itu setiap amal soleh selama diniatkan karena Allah, ataukah khusus jihad fisabilillah, khusus jihad fisabilillah. Jumhur mengatakan yang dimaksudkan dengan fisabilillah adalah hanya jihad fisabilillah, ya. Oleh karena itu ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-60 tentang orang yang berhak untuk zakat, wa fisabilillah, maka mereka maksudkan yang dimaksudkan fisabilillah adalah mereka yang berjihad fisabilillah, bukan setiap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Karena kalau kebaikan-kebaikan terlalu luas, tapi yang dimaksudkan secara khusus adalah fisabilillah, yaitu jihad fisabilillah. Tapi di sini Abdullah bin Umar mengatakan pada hakikatnya fisabilillah adalah amal soleh, setiap amal soleh. Ini salah satu pandangan. Lalu beliau merinci mana fisabilillah yang paling jelas, yaitu contoh dalam jihad. Beliau mengatakan, jika memang bapakmu meniatkan fisabilillah, maka kepada siapa diserahkan? Yaitu tidak apa-apa kamu tunda dulu sampai kamu mendapati kaum muslimin yang memerangi kaum musyrikin, bukan kaum muslimin yang memerangi kaum muslimin, artinya sesama kaum muslimin, perang saudara sesama kaum muslimin. Karena waktu itu terlepas dari siapa yang paling berhak, ya, terlepas dari siapa yang paling pantas, apakah Abdullah bin Zubair dari segi
ketaatan, kesolehan, maka Abdullah bin Zubair. Tapi Yazid bin Muawiyah sudah dahulu menjadi khalifah waktu itu, ya. Dan dalam Islam bahwa ketika sudah ada khalifah yang sah, maka tidak boleh dimunazaah, ya, tidak boleh dimunazaah, tidak boleh dijatuhkan begitu saja, lalu akan menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Terlepas dari dia orang yang baik atau tidak, selama dia melaksanakan salat dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abdullah bin Umar, saat sekarang belum saatnya. Nanti kalau ada terjadi jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, maka pada saat itu serahkanlah onta yang telah diwasiatkan oleh bapakmu. Adapun yang sekarang ini terjadi, maka ini hanyalah perebutan kekuasaan saja. Perebutan kekuasaan hanya untuk menjadi pemimpin, hanya untuk memiliki stempel, ya. Artinya agar semua nanti yang tanda tangan dia dan stempelnya lah yang akan disahkan. Menunjukkan apa? Sekedar merebut apa? Kekuasaan saja, hanya ingin jadi penguasa saja, ya. Dan ini tidak dikatakan sebagai fisabilillah. Dan ini mazhab Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau sejak awal dalam perang fitnah, sejak awal tidak ikut terlibat dalam pihak manapun. Dan ini sikap yang paling tepat ketika terjadi perang dalam makna perang betul, ya. Perang dalam makna perang yang menumpahkan darah. Kalau di masa sahabat dikatakan semuanya beristihad dan semuanya dapat pahala, yang paling benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Tapi yang lebih afdal daripada keduanya adalah yang memilih untuk tidak ikut dalam salah satu pasukan, dan itu sejak awal dipilih oleh Abdullah bin Umar. Dan kebanyakan sahabat tidak ikut, ya, kebanyakan sahabat tidak ikut sejak perang Jamal, perang Siffin, apalagi dalam persoalan keluarnya Abdullah bin Zubair dari pemerintahan waktu itu. Ini jamaah sekalian, makna dari hadis ini dan menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga persatuan kaum muslimin, dan jangan sampai hanya karena perebutan kekuasaan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, ya. Dan ini juga, ya, sebagai penutup kaitannya dengan, ya, kita saat sekarang, ya, tentu saja apa yang ada di negeri kita tidak dinamakan khilafah, ya, bukan pemerintahan Islam dengan segala aturan-aturan dan hukumnya dan model-modelnya. Namun paling tidak dia ada pemerintahan yang memerintah. Karena itu, ya, dan sekarang ada agenda suksesi kepemimpinan, ya, memilih pemimpin. Dan sistem kita memang ada kesempatan untuk itu, ya. Sistem yang berlaku di negeri kita adalah kesempatan untuk itu. Beda dengan yang dulu, ya. Yang dahulu memang entah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, istikhlaf namanya, atau lewat musyawarah ahlul halli wal aqd, dan tidak diserahkan kepada semuanya. Namun di negeri kita ada yang dinamakan pemilu dengan segala, ya, plus minusnya yang ada pada sistem seperti ini. Namun intinya bahwa ini tidak boleh menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah antara kaum muslimin, apalagi permusuhan di antara kaum muslimin. Karena setiap terjadi perselisihan, apalagi yang mengakibatkan pertumpahan darah di negeri kita, maka pada hakikatnya korban terbesar adalah kaum muslimin. Namun karena ada peluang, dan ini dibenarkan dalam sistem kita untuk memilih pemimpin, maka tentu saja setiap kita dituntut untuk memilih pemimpin yang terbaik, yang kita duga terbaik berdasarkan aturan-aturan syariat dan berdasarkan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh para ulama kita, berdasarkan apa yang mereka fahami dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam penghujung majlis ini kami ingatkan, besok, ya, insyaallah ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi kita dan memilih pemimpin kita yang kita anggap paling layak untuk memimpin kita ke depan. Dan
Yang kita pilih berarti itulah yang kita persaksikan kepada Allah yang paling pantas untuk memimpin kita. Dan Allah mengatakan satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian itu akan dicatat di sisi Allah dan akan dipertanyakan. Kenapa kita memilih fulan? Kenapa kita mempersaksikan dia pantas menjadi pemimpin? Ya, maka jangan hanya sekedarnya, ya, jangan bilang ya ini karena memang saya buta-buta ji, ya, saya sembarang ji, ya, terlalu bingung, sembarang saya tusuk. Enggak, itu semua akan dipersaksikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanyakan. Maka mari kita memilih pemimpin yang terbaik. Atau saat sekarang mungkin kita mengatakan yang paling kecil mudaratnya dan yang kita anggap paling besar maslahatnya. Karena yang ideal belum ada, mungkin masih banyak hal-hal yang menjadi catatan kita, ya, dalam kalau kita memahami Islam dengan baik, tentu saja dengan sistem yang ada seperti ini tidak akan muncul melahirkan pemimpin yang ideal dengan cara-cara seperti ini. Namun paling tidak saddidu wa qaribu, kita berusahakan yang paling ideal, kalau tidak mendekatinya. Maka mari kita semuanya memilih pemimpin yang terbaik dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita yang terbaik. Dan seandainya pun kita telah berusaha dan melalui proses ini dan ternyata yang terpilih bukan yang kita pilih, bukan yang kita telah usahakan, namun kita sudah siap bertanggungjawabkan bahwa inilah menurut kita yang kita pahami lebih tepat, maka tidak ada masalah. Karena dalam perjuangan bukan hasilnya, tapi apa mabda kita, apa asas dan dasar perjuangan kita, dan bagaimana proses kita yang kita tempuh dalam perjuangan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang prinsipnya harus menang dengan cara apapun, ya, maka ini adalah istihlal terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan. Kaidah yang ada dalam Islam, al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Tujuannya bagus, sarana yang ditempuh juga harus baik. Al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan yang benar tidak boleh menghalalkan segala cara. Maka kita mengharamkan cara politik uang, ya, money politik, mengharamkan serangan fajar, ya, atau serangan isya, ya. Kalau sudah ada serangan isya, jangan-jangan sudah ada serangan isya saat sekarang, ya, sudah malam-malam pada isya sudah ada serangan di rumah masing-masing, ya, atau pada subuh serangan fajar, atau mungkin serangan sahur, ya. Ala kulli hal, jangan kita nerima semuanya itu, kita terlalu murah, ya, hal yang seperti itu untuk mengorbankan prinsip kita. Kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada umat ini dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkainya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padanya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun, diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi madu hitam pahit Kustul Hindi merupakan ramuan dari madu murni. Ekstrak Kustul Hindi, habata sauda, propolis, sambiloto, jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat ruqyah. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 085 212 100 200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Apa yang terjadi ketika kelezatan kuliner Timur Tengah bertemu dengan cita rasa Indonesia yang kaya dalam satu hidangan? Jawabannya adalah nasi goreng Saudia. Kabar baik bagi Anda pecinta kuliner dengan cita rasa masakan Arab di Makassar dan sekitarnya. Kini, dengan budget hanya Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi nasi goreng Saudia.
Nasi goreng Saudia menggabungkan bumbu-bumbu khas Arab dengan nasi goreng khas Indonesia, menciptakan sensasi rasa yang benar-benar istimewa. Nasi goreng Saudia, bumbu Arab, rasa akrab. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.